Pertamanya kita kata ada perselisihan dalam kalangan para ulama bila Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir. Walaupun pendapat masyhur kata Nabi lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Cuma perlu ditegaskan bahawa ada pendapat-pendapat yang lain. Ada yang kata pada bulan Safar, ada yang kata bulan Ramadan, dan ada pendapat-pendapat yang lain. Maksudnya mengandaikan bahawa Nabi lahir secara yakin dan pasti pada 12 Rabiul Awal, ini kita kata menyalahi disiplin ilmu. Kemudian mengenai sambutan Maulidur Rasul itu sendiri, ada beberapa persoalan dalam hal ini. Yang pertama, adakah sambutan Maulidur Rasul ini ibadah ketaatan atau ia satu perkara maksiat? Jika maksiat, maka menyambutnya haram dan berdosa. Tetapi jika ia ibadah yang menjana pahala, maka persoalannya, adakah ibadah Maulidur Rasul ini diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak mungkin ada siapa yang berani mengatakan bahawa Nabi jahil tentang ibadah menyambut Maulidur Rasul ini. Persoalan seterusnya, jika ia adalah ibadah yang telah pun diketahui oleh Nabi, maka adakah Nabi pernah menyambutnya atau mengajarkan umatnya? Sekali lagi, tidak mungkin ada yang berani mengatakan bahawa Nabi tahu tentang ibadah Maulidur Rasul ni, tetapi Nabi tidak mengajarkannya kepada umatnya. Kerana ini merupakan satu tuduhan yang berat ke atas Nabi dan mengandaikan bahawa Nabi ada menyembunyikan hal-hal agama yang patutnya disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Allah berfirman, Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasulullah, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Dan jika engkau tidak melakukannya, maka bermakna tiadalah engkau telah menyampaikan salahnya. Jika ada yang mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan tentang Maulidur Rasul ini, mana bukti dalilnya dan di mana Nabi mengajarkannya? Dan ini membawa kita kepada persoalan yang seterusnya, iaitu adakah dalil anjuran menyambut Maulidur Rasul ini tidak diketahui oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'in sepanjang 3 kurun pertama Islam, lalu generasi yang datang kemudian menemui dalil-dalil tersebut, atau para sahabat dan ketiga-tiga generasi salafus salih mereka tahu dalilnya tetapi mereka menolak dan tidak menyambutnya, lalu umat Islam yang datang kemudian menemui dalil-dalil tersebut, kita kata bahawa ini semua mustahil. Tak mungkin para sahabat dan ketiga-tiga generasi salafus salih mengetahui tentang kelebihan Maulidur Rasul ni tetapi mereka menolak dan memilih untuk tidak menyambutnya. Kesimpulannya, perlu ditegaskan bahawa tiada mana-mana dalil menganjurkan sambutan Maulidur Rasul dalam Al-Quran atau Sunnah. Malah tiada petunjuknya sama sekali daripada ajaran Nabi, amalan para sahabat, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, para sahabat yang lain, para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semua tidak menyambutnya. Bahkan seluruh generasi awal umat Islam, salafus salih, termasuklah para imam besar, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka semua tidak menyambut Maulidur Rasul ini. Dan ini kerana tidak lain dan tidak bukan kerana ia bukan sebahagian daripada ajaran Islam. Baliknya ia merupakan amalan pokok tambah, rekaan yang diada-adakan dalam agama. Sedangkan Islam berlepas diri daripada hal-hal yang seperti ini. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad." Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang baharu dalam urusan kita ini, iaitu agama, maka ia adalah tertolak. Dalam hadis yang lain kata Nabi, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak menepati cara kami, maka ia adalah tertolak. Untuk makluman, sejarah sambutan Maulidur Rasul hanya bermula pada zaman kerajaan Syiah Fatimiyah di Mesir, kira-kira tahun 400 Hijrah, kurang lebih 400 tahun selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas bahawa ia bukan sebahagian daripada ajaran Nabi yang disampaikan, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diamalkan oleh para sahabat. Sebaliknya ia adalah suatu yang ditokok tambah dalam agama, lalu dianggap oleh sebahagian umat Islam sebagai sebahagian daripada agama, sedangkan realiti petunjuknya ia bukan demikian. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Sebelum lanjut, ayo subscribe dulu. Yang subscribe rezekinya dilancarkan setiap hari dan masuk surga sekeluarga. Ini masalah khilafiyah. Nah, jadi ada ulama mengatakan tidak harus menyambut Maulidur Rasul, ada ulama yang mengatakan harus dan sunat menyambut Maulidur Rasul. Nah, jadi titik tolak dia ada perbalahan pendapat itu kerana ada ulama yang dia tak ambil pakar. Nah, akan apa benda ni? Dalil kita kias sahaja dengan peristiwa menyambut hari-hari besar yang lain. Nah, maka dicipta satu hari besar Maulidur Rasul kerana mereka nak hadis. Nah, jadi sepatutnya jangan jadi baloh ni. Nah, jangan jadi baloh. Puak yang tak mau sambut Maulidur Rasul, bila ada orang sambut jangan marah. Jangan marah. Macam kita baca gunung. Orang Hambali dah baca gunung, asal marah Kita baca gunung, dia jangan marah. Baru comel. Nah, sebab memang Nabi tak ada sebut pun.
mu sambuk dah, malam maulud aku mu sambuk dah. Tak ada pun. Jadi siapa yang tak mu sambuk, tak ada masalah dah. Tapi tak mu sambuk kata ulama, jangan tak mu sambuk kerana nak merendahkan martabat Nabi. Tak sambuk tu kerana tidak ada dalam mana-mana hadis yang suruh sambuk. Cinta tetap kepada Rasulullah. Hak tu baru comel. Jadi ingat benda khilafiah macam baca kunung, kita baca jangan marah orang tak baca kunung. Orang baca kunung jangan marah orang tak baca kunung. Orang tak baca jangan marah orang baca kunung, kerana masalah ni ada pertindihan dan perselisihan pendapat di sisi ulama kerana hadis yang pelbagai dan sanad yang diikhtilafkan ulama pada kuat atau tidaknya. Kalau kita fikirkan terbuka gitu, benda ni jadi benda yang remeh-temeh saja. Nampak? Sekarang saya ingin coba kita membiasakan dulu untuk menilai sesuatu dengan penilaian secara ilmiah yang bersumber pada dalil-dalil yang ada, tidak sekedar menganalogikan dan main tebak-tebakan. Itu nggak baik dalam menyimpulkan hukum. Ya. Bismillah. Sekarang secara akademis, secara ilmiah, membahas sesuatu oleh para ulama diposisikan dulu, dispesialisasikan dulu dalam bentuk ta'rif namanya, definisi. Jadi kalau Anda ingin membahas sesuatu, kita harus sepakat dengan definisinya dulu. Ya, disebut dengan ta'rif. Ta'rif ini harus punya sifat jami' mani'. Jami' menghimpun semua unsur yang akan didefinisikan. Mani' mengeluarkan segala hal yang tidak terkait dengan definisi, sehingga pembahasan kita akan fokus pada hal yang akan dibincangkan. Awas, hati-hati. Kita ingin berbicara tentang sesuatu, tapi kita tidak sepakat dengan definisinya. Bagaimana bisa menyimpulkan hukumnya? Dan kelemahan orang-orang sekarang, ketika berbicara hukum, dia tidak tahu apa yang dibincangkan. Sekarang misal, kita akan bertanya tentang maulid. Apa hukumnya maulid? Kita harus sepakati dulu apa itu maulid. Awas, ini penting ini. Banyak masalah yang muncul sekarang, tapi tidak disepakati tentang ini. Banyak orang bahas tentang hukum musik. Hukum musik begini-begini. Begitu saya tanya apa itu musik, bingung dia jawab. Apa itu musik? Anda mesti sepakat dulu musik itu apa. Di zaman Nabi apa yang disebut dengan musik, zaman sekarang apa yang disebut dengan musik. Ketika Nabi menyampaikan hukum musik, apa yang dimaksudkan oleh musik di situ. Kalau antum paham tentang definisinya, maka keluarkan turunan hukumnya, maka lebih mengerti di situ. Nah, sekarang maulid, apa itu maulid? Sekarang begini, maulid atau maulud? Mana yang benar? Bukan Allahu a'lam, harus dicari kita. Mana maulid atau maulud? Antum sibuk menilai, ini maulid tidak benar. Oh, jadi yang benar maulud. Maulud juga tidak benar. Masya Allah. Apa maulid? Apa maulud? Baik, lihat. Kalau disebutkan maulid, itu waktu kelahiran. Waktu kelahiran. Awas, hati-hati nih ya. Hati-hati. Ada kemarin saya lihat tulisan begitu bersemangat. Masya Allah. Panjang-panjang nulis. Ternyata salah paham. Pahamnya salah. Ya. Maulid itu ulang tahun. Bukan. Bukan ulang tahun maulid itu. Bukan ulang tahun, bukan peringatan ulang tahun maulid itu. Ingat baik-baik. Kalau pakai peringatan itu pakai Id. Idul Milad, ya, hari kelahiran, peringatan hari kelahiran, ulang tahun. Tapi kalau cuma maulid itu waktu kelahirannya. Awas, hati-hati ya, hati-hati dalam memahami sesuatu. Kita mesti detil dan jeli dalam memahaminya. Jadi kalau disebutkan maulid itu waktu kelahirannya. Kalau disebutkan maulud itu artinya bayi yang lahirnya. Bayinya yang dilahirkan. Nabinya. Kalau dalam konteks Nabi. Jadi kalau disandingkan dengan kalimat maulidun Nabi, artinya waktu lahirnya Nabi. Jelas ya? Kalau mauludun Nabi, maulud Nabi, itu artinya nabinya. Nabi yang dilahirkan. Jelas? Saya ulang. Maulid apanya? Waktunya. Kalau maulid Nabi artinya apa? Waktu Nabi dilahirkan. Baik. Maulud artinya apa? Nabinya. Kalau maulud Nabi artinya apa? Nabinya yang lahir. Jelas sampai sini? Sudah. Ya, selesai pembahasan secara bahasanya. Nah, sekarang apa hukumnya maulid Nabi? Maulid Nabi enggak ada hukumnya. Karena waktu lahirnya Nabi, bagaimana kita bisa melekatkan hukum pada waktu lahirnya Nabi? Lahirnya lahir. Jelas ya? Ustadz, apa hukumnya maulid Nabi? Antum kenapa? Apa hukumnya waktu lahirnya antum? Antum lahir apa hukumnya? Kapan antum lahir? Ustaz, kapan antum lahir? 11 September. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Apa hukumnya saya lahir? Lahirnya lahir. Jelas ya? Jadi kelahiran seseorang itu nggak ada hukumnya.
Qadar Allah yang menjadikan dia terlahir. Dan dengan kelahiran itu dia punya misi dalam kehidupan. Mencari bekal untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bertanya hukum kelahiran seseorang, lahirnya lahir, gak ada hukumnya di situ. Paham ya? Hukum itu terletak pada perbuatan seseorang, bukan pada kelahiran seseorang. Ketika dia berbuat dengan aspek kesadarannya, maka muncul hukum di situ. Awas, antum pun mesti belajar tentang hukum. Jangan salah menyebutkan hukum. Hukum terletak pada perbuatan, bukan pada benda, dan bukan terletak pada waktu. Jadi ketika ada perbuatan melekat pada benda dan waktu itu, maka muncul hukum. Apa hukum gelas? Halo? Tidak ada hukumnya. Tapi kalau menyebutkan apa hukum gelas yang menampung kemudian barang yang haram yang digunakan gelas ini melakukan perbuatan haram, baru muncul haram. Apa hukumnya gelas yang digunakan untuk melempar orang lain? Haram hukumnya. Apa hukumnya gelas yang digunakan menampung air minum untuk diminum dalam keadaan yang sehat? Sunnah hukumnya. Jelas ya? Apa hukumnya golok? Golok digunakan apa? Kalau digunakan menyembelih hewan kurban, maka jadi sunnah hukumnya. Kalau golok digunakan untuk menyakiti orang lain, mengancam. Siapa nama kamu? Oh, masya pakai golok. Ya, hati-hati. Nah, itu haram hukumnya. Jadi benda terletak kepada, maaf, perbuatan yang melekat kepadanya. Apa hukumnya hari kelahiran? Hari kelahiran gak ada hukumnya. Yang melekat hukum itu bagaimana menyikapi hari kelahiran itu. Itu poinnya. Paham ya? Ketika ada perbuatan melekat kepadanya, maka di situ ada hukum. Maulud itu bayinya, berarti nabinya. Apa hukum maulud? Apa hukumnya nabi? Nabi yang lahir gak ada hukumnya. Jadi kalau Anda menolak maulud dengan pengertian seperti ini, maka Anda keluar dari Islam. Kalau dalam hukum seperti ini, saya menentang maulid Nabi, berarti Anda menentang kelahiran Nabi SAW. Saya menentang maulud Nabi, berarti Anda berhadapan dengan Nabi, Anda musuh Nabi. Jadi kalau Anda dimaksudkan dengan kata maulud dan maulid, Anda tidak bisa menentangnya, bisanya menerima. Saya menerima. Menerima. Kenapa? Karena dalam pengertian bahasa, maulid itu artinya waktu kelahiran. Maulud artinya nabinya.